Histori Vespa lu nih sekarang nih, histori Vespa. Lu pernah jalan jauh kemana gitu? Gua Paling jauh deh, paling jauh dulu. gua ini sih belum ini ya, belum bisa bilang belum jauh. Malu gua kalau ngomong jauh beneran dah. Malu sama Iya, susu. iya, malu sama yang udah bener-bener jauh ya kan, udah bener-bener touring antar pulau ya kan, malah satu Nusantara udah dikelilingin, malu sih. Iya Gue sih pernah jalan itu cuman baru ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel gue di Ngobskuy, ngobrolan santuy. Kali ini ada temen gue, perkenalan dong, siapa namanya? Biar subscriber gue ini pada tahu. Ya, nama gua Yoga ya. Biasa orang banyak yang manggil Agoy. Banyak lah pokoknya. Di gua biasa dipanggil sih Mas Yoga. Terkenalnya di kuliah apa? Begeng. Kan yang gue lihat nih, lu kan sekampus nih sama gue nih, sekelas juga. Ini temen kampus gue. Lu yang gue lihat nih, lu setiap ke kampus nih bawa Vespa mulu, nggak pernah bawa kendaraan yang lain selain Vespa gitu. Kenapa sih? Ya, karena yang pertama emang kendaraan satu-satunya ya Vespa. Ya. Kenapa tuh? Emang lu karena lu suka Vespa atau gimana? Ya, iya, jelas. Kalau orang nggak suka Vespa nggak mungkin betah lah. Tiap hari bawa Vespa. Ya, gua suka aja gitu sama Vespa. Lu itu awal mula lu tertarik sama Vespa tuh sejak tahun berapa sih? Itu gua tertarik Vespa itu mulai tahun sekitar ya 2016-an lah tuh, pas gua masih SMK ya, itu masih STM tuh waktu itu. Itu ceritanya gua pas lagi bingung nih pengen beli motor apa ya, ada dana terbatas ya kan, gua mau beli motor apaan ya tuh waktu itu, bingung ya kan gitu. Nah gua sekilas tuh melihat orang jual Vespa, kayaknya keren juga ya kan, tapi pas itu masih belum yakin tuh ya kan, gua pengen beli Vespa gimana ya kan. Ya nggak yakin aja gitu, gua belum ada temen Vespa ya kan, lingkungan gua jarang yang pakai Vespa ya kan, gua masih ya bingung aja, takutnya kenapa-napa ya kan. Terus yang lucunya itu gue dulu berpikir kalau Vespa itu gara-gara mesinnya di kanan takut banting ke kanan, itu lucu banget gue dulu pemikiran gue ya kan. Nah semenjak ada tuh temen gue beli Vespa ya kan, temen main gue beli Vespa, nah, di situ tuh gue udah mulai tertarik tuh, udah mulai yakin tuh ya kan, gue cobain ya kan, langsung itu tuh yakin tuh gue, langsung putus di situ mitos di pikiran gue kalau Vespa itu miring kanan. Gue cobain ternyata stabil, hebat banget ya kan. 40 kali ya miring kanan. Mesinnya iya kan, mesin di kanan ya kan, shocknya di kanan ya kan. Kita orang awam mikir bakal jomplang ke kanan, ternyata pas gue cobain enak ya kan, lebih enak dari motor lain. Gue pertama naik Vespa, habis itu gue udah mulai tertarik ya kan, gue yakin, gue cari-cari di forum ya kan, cari-cari Vespa yang dijual murah ya kan, karena dana terbatas waktu itu kan. Rasanya naik Vespa itu gimana sih? Atau dari tarikan gasnya atau shock breakernya gimana? Rasanya naik Vespa ya gimana ya, kayak lucu gimana gitu menurut gue ya kan, kayak ada getarannya ya kan, terus dari bentuknya, cara kita duduknya ya kan beda sama motor lain, agak begini ya, agak tegak begini ya, agak bongkok lah istilahnya. Kalau dibilang agak pegel ya agak pegel. Itu sih rasanya yang bikin ketagihan naik Vespa tuh lucu, rasanya getaran cintanya itu bikin betah, nggak bikin ngantuk beneran. Berarti Vespa lu sih micin kan? Iya bisa kan, bikin tagihan ya kan, gara-gara micin kan.
suka duka naik Vespa gimana sih? Kalau misalkan bagi itu Bagi gua korek loh. suka duka naik Vespa ya, kita sharing-sharing aja di sini ya. Ya, ini kan Ya. ngobrol. Kita sharing-sharing aja ya kan, bukannya gua di sini so paling pro lah, enggak lah, gue di sini cuman di apa namanya pengen sharing-sharing aja nih yang masih lama ya kan tentang motor gua. Suka duka gua naik Vespa sih, yang pertama sukanya dulu lah ya. Sukanya yang menurut gua jadi suka itu sih solidaritasnya anak Vespa itu. Kalau menurut gua solidaritasnya itu benar-benar tinggi banget anak Vespa sih. Dimana di situ ada satu Vespa mogok, pasti banyak yang berhenti Ya sih, menurut gue sering lihat iya, misalnya. menurut pengalaman gua. Yang mogok satu, yang berhenti banyak bener ya kan. Bisa ada yang jadi ya awalnya mogok, lama-lama jadi kopdar ya kan? Mendadak gitu, gila parah ya kan. Terima padahal mah cuman mogok satu orang, tiba-tiba rame sendiri ya kan. Mogok semua ya. Iya, jadi rame banget, jadi pada nyeting gitu. Pokoknya solidaritasnya itu nggak bisa diraguin sih menurut gua. Kalau Vespa itu anak-anak Vespa keren lah. Dan tuh sukanya itu. Iya sukanya ya, sama banyak yang nolongnya itu masih solidaritas ya kan, sama seneng aja naik Vespa ya kan, banyak yang liatin. Dukanya gimana? Iya. Dukanya ya menurut pengalaman gua ya, kalau gua udah ngerasain dukanya itu kayak mogok di jalan ya kan. Tapi menurut gua juga itu juga nggak melulu itu jadi duka gitu. Itu bukan sepenuhnya duka, karena dari mogok itu kita bisa ada nilai-nilai yang nggak kelihatan dari mogok itu ya kan. Kita bisa menjadi sabar dari mogok itu kan, terus bisa jadi apa namanya, bisa ngerti sama motor kita sendiri ya kan, lama-lama ya kan. Coba kalau misalnya kita nggak pernah mogok, itu mana ngerti yang Vespa kita sendiri ya kan, kemauannya kayak gimana ya kan. Jadi istilahnya biar jadi satu hati lah. Iya, Vespa tuh seperti cewek kan, asli. Yoi. Lu mau bawa Vespa itu hati-hati, harus pelan. Itu nikmat asli, gua ngomong asli. Itu dia sebenarnya itu dukanya sih. Terus ya yang paling duka banget ya, nggak nutup kemungkinan sih, ini nggak semua, kadang ada oknum ya kan. Kita juga nggak bisa berpikir negatif ya sama ya orang-orang yang itu mungkin buru-buru atau mungkin lagi mogok ya kan, tiba-tiba ada Vespa cuma ngeliatin nyelonong lewat ya, itu mungkin kita ya positif aja, mungkin lagi buru-buru atau nggak ngeliat, cuman itu ada, itu ya bisa jadi duka sih. Cuman ya itu kita bisa belajar sabar dari itu sih. Semua orang itu berbeda-beda. Iya. Lu histori Vespa lu nih sekarang nih, histori Vespa. Ya, Lu pernah jalan jauh mana gitu? gua Paling jauh ya, paling jauh dulu. gua ini sih belum ini ya, belum saya bilang belum jauh, malu gua kalau ngomong jauh beneran dah. Mau sama Iya, susu. iya, malu sama yang udah bener-bener jauh ya kan, udah bener-bener touring antar pulau ya kan, malah satu Nusantara udah dikelilingin, malu sih. Gue sih pernah jalan itu cuman baru ke Bandung, itu paling jauh itu. Lumayan anjay. Ya, Bandung juga lumayan cuk, pegel pantat. ya iya sih, cuman kalau menurut gue ya, kalau untuk sekelas Vespa ya kan, kendaraan solidaritas tinggi ya kan, kayak Vespa gitu masih ya ibaratkan cuman sejengkal lah kalau Bandung lah ya. Apalagi rame-rame nggak terasa. Nah itu dia yang seru, itu jalan rame-rame ya kan, itu bisa kelihatan Jalan ya, bukan naik Vespa. ya, jangan jalan pegel kalau jalan ya kan, naik Vespa ya kan, teng ya kan. Itu Vespa lu ukuran tahun berapa? Vespa gua itu sebenarnya bukan Vespa ya. Mungkin ada yang tahu ya, kalau misalnya Vespa itu atau Piaggio itu nyebar lisensi banyak, kayak misalnya di India kayak Bajaj. Nah itu Vespa gua keluaran
Bajaj. Jadi Yang itu roda 3? ya, bukan itu produksi dari Bajaj Kan ya, kan yang banyak untuk baca kan udah 3. ya, itu bukan, beda lagi. Oh. Dia emang satu produsen, cuman Bajaj yang di Vespa ini Bajaj skuternya. Cuma itu Vespa hitungannya baca yang itu roda 3. Ya kalau orang nggak tahu ya pasti bukan lah. Kalau misalnya Bajaj ya roda 3 ya Bajaj. Malu gue bukan terlalu belum terlalu tahu banget Vespa. Kalau Bajaj yang skuter ya itu orang awam banyak yang bilang itu Vespa, cuman ya itu produksi Bajaj, itu produksi dia yang gue tahu. Itu yang gue punya itu tahun 80 tipe super, jadi Bajaj super. Itu kalau misalkan lu perawatan Vespa tuh gimana sih? Perawatan Vespa yang menurut gue Gampang atau susah sih? kalau menurut gue sih ya gampang-gampang susah. Ada gampangnya ada susahnya. Gampangnya? Ya gampang aja, karena menurut gua kalau Vespa itu ya cuman seputaran busi, platina. Nah itu kalau misalnya ada yang masih Vespa yang masih platina ya itu pasti yang sering bermasalah platina sama karbu paling kotor, spuiernya mampet gitu doang. Ya itu kalau perawatan ya mau nggak mau kita harus sering cek berkala lah, itu seputar businya udah gosong atau belum, atau udah jelek atau udah nggak layak pakai ya diganti atau dibersihin. Kalau misalnya di jalan bisa bersihin aja, yang penting dia paling dulu, nggak melulu harus ganti kalau Vespa sih, yang penting kita bisa jalan dulu gitu kan. Kalau di jalan ya kan, habis itu karbu kita sering bersihin aja. Kalau Vespa mah jangan sampai nggak sampai kesentuh lah, minimal kalau gua ya sebulan sekali itu pasti bongkar karbu, bersihin ya kan. Karena gampang aja sih, cuma modal kunci T11, obeng sama kunci 10 kan bisa bersihin sendiri ya kan. Sama platina, nah kalau platina ini kadang-kadang agak susah juga sih kalau emang kita awam, nyetel rapatan serengan terus ngebersihin platinanya. Kalau misalnya udah dibuang atau segala macam itu ngaruh juga, yang bikin mogok. Yang penting kalau misalnya perawatan Vespa itu aja yang penting sama, jangan lupa ganti oli. Walaupun juga Vespa olinya campur, dia ada olinya juga ya kan. Iya itu kan kayak Vespa bapak gue kan kalau misalnya isi bensin campur oli dulu. Iya itu wajib ya, namanya dua tak ya kan. Beda dua tak kan masih lama kan, Vespa klasik, jadi belum ada oli pisah. Kalau untuk yang versi super, CBD ya kan, atau sprint itu belum ada ya setahu gua ininya, apa namanya, oli sampingnya, apa namanya, oli pisahnya. Kalau untuk versi-versi yang tahun mudanya itu udah ada yang mengadopsi oli pisah. Yang ini nih gue begeng. Apa tuh Yang gua lihat nih cewek-cewek zaman sekarang nih, kalau misalkan cowok naik Vespa diboncengin kebanyakan yang gua lihat terisi. Kenapa sih? Aduh boy, iya. Sumpah gua, ini yang Vespa klasik ya, bukan Vespa Matic, bukan. Ini Vespa yang klasik yang udah jadul. Itu kenapa sih? Gua bingung. Cewek kan misalkan diajak kebanyakan ya yang gua tahu gitu kan, tapi nggak semuanya cewek kayak gitu. Yang gua tanya tuh kenapa gitu? Cuma itu sama-sama bisa jalan. Iya. Ya karena mungkin ya emang dari awal nggak suka bentuknya atau nggak suka, ya mungkin nggak suka orangnya sih menurut gua. Ya kalau misalnya orangnya orangnya ganteng mas, siapa juga cewek mau naik apa juga jabanin jalan kaki dia juga mau ya kan. Balik lagi dah ke muka ya kan. Cuman gini, ya itu sebenarnya kan Vespa kan mahal gitu klasik. Kenapa dia nggak mau? Ya kan yang gue lihat kalau misalnya cewek-cewek matre, kalau misalnya cewek matre indah dari motornya buluk atau gimana, sebenarnya mah mahal gitu kan. Ya itu karena dia nggak tahu, karena cuma lihat dari fisiknya aja ya kan, dari luarnya aja dia nggak tahu, nggak ngerti kalau harga Vespa itu mahal ya kan. Orang taunya Vespa mah banyak yang dionggokin ya kan, gak ada yang dipakai ya kan, punya aki-aki lah segala macam, jadul ya kan. Dia nggak tahu aja
belum tahu dia Iya, kalau sampai semua gitu historinya. bisa nyelip angkot Bre. Iya, historinya ya kan, nggak tahu aja harganya sekarang semana. Tapi ya kalau misalnya ketemu cewek-cewek kayak gitu mah tinggalin aja udah, cari yang baru. Kan juga ada nih apa namanya, temen gue nanya, Ram gue mau beli Vespa nih, cuma gue masih ragu. Lagunya Mungkin ragunya itu susah nyari spare part kalau misalkan dia mau custom. ya kalau misalnya susah cari spare part relatif sih. Kalau Vespa kayak tipe-tipe Super, PX, Sprint atau VBB pun spare part insya Allah masih melimpah ya, masih banyak. Dan udah gitu juga sekarang kan udah zamannya bukan zaman jadul lagi kan. Apa namanya, ada teknologi terbarukan, handphone, ada internet, Buat kita apa cari ya? lewat internet ya kan, terus cari relasi orang-orang yang tahu tentang toko-toko spare part. Sebenarnya spare part Vespa itu dibilang langka nggak langka banget, banyak, masih banyak yang jual. Cuman itu kalau emang kita nggak tahu ya pasti bilangnya langka gitu. Kalau histori Vespa lu nih, terus Vespa lu doang, histori Vespa yang nggak bisa lu lupakan dalam hidup lu. Sebenarnya sih ini bukan histori ke Vespanya ya, histori ini sih apa namanya yang ada ya, kayak pengalaman gua nunggang Vespa ya kan, yang nggak bisa gue lupain itu ada satu. Itu pas baru pertama kali gua, belum lama gua tuh beli Vespa, ngangkat Vespa ya kan, itu pengalaman yang bakal gua terus inget ya kan. Itu pertama kalinya motor gua mogok. Ada di blok yang di daerah sekitar kampus Al-Azhar lah. Iya. Di situ gua mogok ya kan, gua itu sama temen gua ya kan, habis nganterin dia gua mogok lah Vespa tuh. Wah, gua belum tahu apa-apa kan Vespa, segala macem lah, pusing dah tuh di situ. Nah di situ gua berdua sama temen gua kan, gua bilang ke temen gua, karena gua emang orangnya yang dulu malu-malu kan, atau ya bisa dibilang belum pede lah, masih ya, gitu dah. Gue suruh temen gue aja tuh di seberang ada Vespa di lampu merah, gue bilang tolong iniin dong apa namanya, minta kunci busi. Gue taunya dulu kalau Vespa mogok yang penting ganti busi dah dulu pertama. Udah lu ntar ganti busi aja coba. Nah dipanggil tuh sama temen gue, bawa bapak udah lumayan tua lah orangnya ya kan. Mungkin kali ini omnya nonton ya kan, makasih banget dah pokoknya udah nolongin. Nah itu nyamperin tuh gua belum ngerti apa-apa, tanyain kenapa ya kan. Ya nggak tahu nih mati, udah dicoba belum ganti businya? Bilang aja belum om ya, begitu ya udah dipinjemin busi nih, buka kunci busi. Nah di situ gue belum bisa tuh sekali buka kunci busi pun gue belum bisa. Kunci bukan buka kunci busi ya, buka busi pakai kunci busi itu gue belum bisa tuh. Di situ gue suruh temen gue untungnya bisa tuh buka kunci busi ya kan. Udah ya kan, dikasih tuh busi yang baru sama itu bawa bapak Gratis tuh. gratis nih pakai. Oh iya om, yang gue pakai nyala, motor gue nyala lagi lancar, bener-bener top share, langsung nyala begitu. Nah itu bapaknya mau pulang, pamit udah saya pulang ya gitu. Langsung tuh gue refleks karena gue baru pertama Vespa, gue nggak tahu budayanya lah istilahnya ya, kebiasaan Vespa. Gue bilang lah dengan pede, berapa om businya om, ini saya bayarin. Nah disitu gue kaget tuh dia, ini mobil yang gue lupain di sini nih. Dia tuh bapak ngomong ke gue ya kan, ngapain? Gak usah, anak Vespa nggak ada bayar-bayaran. Itu kalau misalnya mogok apa namanya gratis, nolongin sama kita nolong, sama anak Vespa kita sama-sama saling menolong, kata dia juga. Disitu gue pikiran gue tuh bener-bener langsung keinget terus nih sampai sekarang.
Itu pesannya dia itu, nanti kalau lu ketemu anak Vespa mogok jangan sampai lu nggak nolongin, minimal kalau misalnya lu nggak ngerti lu temenin aja. Itu tuh pesan dia ke gua waktu itu pas pertama kali. Sampai sekarang itu benar-benar gua, ya walaupun nggak selalu gua jalanin itu pesan, karena kadang-kadang gua buru-buru nih, biasanya kalau ada mogok paling gua sapa doang atau gua berhenti sebentar terus gua bilang, gue tanyain keperluannya apa atau butuh apa gitu kan, mogoknya apa, butuhnya apa. Kalau bisa butuh busi, kalau gue ada busi gue kasih, habis itu gue tinggal. Nah itu nggak melulu sih, cuman alhamdulillah kalau misalnya dia mogok, insya Allah gue merapat minggir, kalau gue ngerti gue bantu, kalau misalnya nggak ngerti paling ya bantu stut atau bantu nemenin, bantu ngabarin ke sekitar yang ada relasi lah ya kan, ada temen Vespa biar bisa ngebantu. Itu aja kalau gua, itu doang sih yang menurut gue yang paling bikin ya kena aja gitu. Pertama gue naik Vespa disuguhin momen yang kayak gitu tuh bikin wih keren banget ya kan, anak Vespa ya kan, keren lah, solidnya tinggi banget. bener. Itu bapak juga masih muda kali. Buset ya, gua sering ketemu orang-orang Vespa, anak-anak Vespa dari muda, anak kecil ya kan, anak SD ada yang naik Vespa sampai yang tua, jiwanya sama semua, penyemangat, tolong menolong yang tinggi, solidaritas tinggi, gak ada yang enggak. Itu yang sering gue temuin. Kan yang bikin salut, gue bikin betah itu naik Vespa sih itu. Dan juga ada tuh orang yang bilang, oh anak Vespa mah berandalan. Wah, jangan lihat covernya lah men, ya kan. Masuk bingung gue juga Iya. pada. Nah, kalau misalkan lu ngeliat anak Vespa penampilannya kurang menarik, iya, ya. kurang menarik di mata dia, ya wajar lah kalau itu Vespa apa adanya gitu ya. Iya. Kalau misalkan penampilan bisa dirubah, Iya. kata gue bisa dirubah buat apa, ada salon, Iya. ya ada toko baju buat Iya, apa. iya. Soalnya anak Vespa itu yang gue tahu sederhana aja udah nyaman, Nah, Bre. itu dia benar. Asli. Kalau anak Vespa itu lebih menonjolkan sederhanaan sih, kalau gua. Sederhana apa sederhana itu solid tuh. Iya. Asli. Kalau dibilang anak Vespa berandalan, ada yang main berandal. Cuman ya jangan lihat dari covernya biar berandal gitu. Solidaritasnya tinggi, ya kan, kesetiaan kawanannya tinggi, ya kan. Boleh diadu, ya kan, solidaritasnya. Pokoknya jangan ini aja sih, menurut gua jangan diskriminatif lah sama orang anak-anak Vespa yang pakaiannya lusuh atau segala macam. Itu belum tentu pakaian lusuh gitu gembel. Gue pernah nemuin soalnya. Iya, ada, gue pernah nemuin. Gimana tuh? Daerah mana? Daerah lupa itu gue daerah. Itu gue lupa, serius. Udah tua lu mah. Iya, lupa. Itu jadi gue ketemu sama temen gue nih, ya kan. Nah di situ ada temennya lagi dateng. Nah itu bisa dibilang pakaiannya ya lusuh lah gitu, yang bisa dibilang kayak berandal gitu. Dari situ ngobrol ya kan, di situ kelihatan kan sifat aslinya dia kayak gimana. Terus pas dia udah pulang nih, yang pakaiannya jelek ini dia udah pulang, temen gue cerita itu sebenarnya tuh orang bukan ini yang berandalan, orang kaya, cuman dia emang mau mau ngerasain kesederhanaan itu kayak gimana. Kata dia itu harta itu bukan segalanya men. Iya, itu makanya dari situ gue bisa bisa beropini lah kalau misalnya anak Vespa lusuh, bukan anak Vespa doang, semua orang yang pakaiannya jelek atau looknya jelek atau fisiknya jelek, itu belum tentu dia itu orang kurang atau orang nggak mampu atau orang gembel, itu belum tentu. Iya. Makanya kurang-kurangin dah menurut gua kalau misalnya nilai orang langsung dari fisiknya, orang begini gua mau. Ada emang yang benar pakainya lusuh, bener orang kurang, tapi ya di situ walaupun dia orang kurang sebenarnya sifatnya baik gitu sebenarnya. Anak Vespa memang solid banget dah. Nah itu sih mantap. Ini jangan
jangan lupa nih kalau misalkan temen-temen yang mau kopi bir ya, tinggal pesen aja di deskripsi, ntar ada IG gua dan IG dia nih, Begeng. DM aja langsung untuk yang di Jakarta Timur bisa ke Bang Rama ya kan, Jakarta Selatan nih Bang Begeng. Kalau di kampus panggil Begeng, emang begini adanya ya kan. Padahal mah kalau dibuka nih cewek-cewek juga buset dah. pada merem. Gila nih kotak-kotak nih kayak roti sobek. Begeng gini buset dah, kuat lah. Jangan lupa nih like, comment, and subscribe ya. Ya. Bantu channel gua nih. Ya. Jangan lupa di follow, Iya jangan di subscribe, apa follow IG gua ya. di subscribe, di like, komen. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan kata-katanya dimaafin aja. Terus kalau misalnya videonya ada yang kurang, tolong komen aja ya kan, biar ngebangun apa namanya channelnya Wopskuy ya kan. Kita sama-sama ya saling sharing aja ya kan, kita masih baru ya kan. Itu aja, like pokoknya yang penting, subscribe juga. Kayaknya dari tadi kayaknya Rama mulu yang nanyain gue ya, padahal gue bukan apa-apa, narasumber bukan, cuma sharing-sharing. Maksud gue dia mulu satu arah ini mah namanya, dia mau nanyain gue mulu, gantian gue mau nanya dia nih. Kita kan sharing apa aja lah. Gue mau nanya nih, Apa di kan di channel lu nih ya kan, Ya. Wopskuy ya kan. jadi gue Itu ditanya apa sih Wopskuy itu? Wopskuy itu ngobrolan santuy. Iya. Kita ngobrol itu ya kita ngobrol apa aja, kayak sharing kan, sharing juga ngobrol, berbagi ilmu juga ngobrol ya, pokoknya ada obrolan lah gitu. Dan juga itu kan Wopskuy duanya itu tanggal lahir gua depannya, dan duanya lagi tanggal lahir temen gua. Jadinya gua ngebangun YouTube ini bukan gua sendiri, gua sama temen gua berdua. Gitu. Nah, terus yang gue tanya lagi nih, motivasi lu apa nih bikin channel ini nih, apa namanya, YouTube ini, channel YouTube ya kan? Atau memang gara-gara lagi kemakan zaman, atau ya iseng-iseng aja biar ada, kalau misalnya ada yang nonton bisa ngambil sisi positifnya ya kan? Atau yang lain lah, itu motivasi lu apa tuh? Atau juga nyari ads nih ya kan? Enggak sih, kalau gua pertama gue mengisi kegabutan gue di rumah. Selain gue ngerjain tugas dari kampus ya, gue mau gimana ya, sekarang juga pertama di lockdown, mau kemana-mana di rumah aja. Berarti di rumah aja sekaligus berproduksi ya kan? Ya habis itu ya gue mau bikin karya gue aja di YouTube biar orang lain tuh tahu gue tuh kayak gimana, gue orangnya kayak gimana gitu. Dan juga buat hiburan sih konten ini sebenarnya, buat hiburan aja. Nah itu dia, berarti kalau buat hiburan untuk kalian nih subscribernya Wopskuy, kalau semisal ada kata-kata yang nggak berkenan, jangan dibaperin ya kan, tinggal di komen aja, kritik yang ngebangun ya kan. Kita sama-sama sharing ya kan. Kalau misalnya ada yang positif silakan diambil, kalau misalnya negatif ya jauh aja. Kalau lu mau ngambil ya silakan, tapi jangan salahin gua. Iya. Terus idenya awalnya tuh dari mana nih Wopskuy ini? Tiba-tiba ada, atau lagi tidur lu mimpi, atau lagi berak lu tiba-tiba dapat pencerahan ya kan, atau tiba-tiba lagi tidur jatuh dari kasur, wah gue pengen bikin akun YouTube nih, itu gimana tuh? Ya kan awal mulai tuh lo bikin. Gue itu habis sholat subuh, habis sholat subuh gue baca Quran, ngaji terus sebentar, habis itu gue gabur, mau tidur nggak bisa tidur. Dan juga gue mau keluar di lockdown, nggak boleh keluar di rumah aja, disuruh sama orang tua. Iya benar. Situ gue mikir apa ya biar bisa ngisi kegabutan gue ya di rumah yang positif. Gue positif ambil.
masih tentara bawah bukan. Ya gue itu mikir tuh ya kata gue ya. Terus tuh gue kontak lah temen gue namanya Arif. Rip, lu gabut gak? Gue gabut sih Ram, gue punya ide nih, bikin itu tuh bisa gabutan gitu gue, bikin karya kita gitu biar orang lain tuh tahu kalau kita tuh kayak begini gitu. Dan juga gue nggak maksa kok kalau misalkan kalian nggak mau nonton, nggak mau subscribe, nggak apa-apa. Ini ya gue buat hiburan aja, channel gue gitu, buat isi kegabutan, gue saling curhat sama teman, saling sharing, berbagi ilmu, ya pokoknya ngobrol lah gitu, ngobrol yang pokoknya ngobrol apa aja gitu. Ya sih, itu aja sih. Oh, berarti berawal dari kegabutan ya kan, habis itu jadi suatu yang baru, bikin yang baru biar bermanfaat istilahnya. Kalau misalnya bermanfaat bisa di-sharing ke yang lain ya kan, istilahnya bisa berbagi pahala gitu kan ya kan. Dan gue juga mikir gini, misalkan lu pinter gitu, cuma lu mau berbagi ilmu, buat apa ilmunya? Ya sih, benar juga benar. Nggak berguna men ilmu lu kalau misalkan lu nggak mau berbagi, asli. Apalagi lu punya pengalaman, lu nggak mau ceritain ke temen lu, buat apa pengalaman lu tapi nggak mau diceritain? Lu punya musibah ini, atau lu nggak mau ngasih saran ke temen lu, ini jangan loh, ini jelek, ini bagus, ya enak, saling sharing biar lu sama temen lu itu saling tahu, saling memahami, bukan sama cewek doang. Jangan bucin. Ya, bucin boleh, jangan gitu. Bucin mah boleh, ya kan. Tapi tahu kondisi, tahu keadaan, Ada waktunya. Nah, itu dia. Lu aja kuliah aja ada waktunya. Ada waktunya, Iya, masa bucin gak ada waktunya. Iyalah. Pokoknya bisa berbagi waktu aja. Gitu. Kita berbagi waktu lah. Terus kalau misalnya lu nih ya kan, misal nanti subscriber lu nih ya kan pengen nanya langsung ke lu ya kan, mau sharing langsung ke lu, mau misalnya mau ngobrol bareng sama lu, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Di channel Ngops gue ya, itu welcome banget, asli welcome banget, siapa aja boleh masuk. Lu kalau misalkan lu punya pengalaman, punya cerita-cerita yang aneh lah, yang horor lah, ya pokoknya kita sharing lah. Lu kalau misalkan mau masuk konten gua, YouTube gua, lu tinggal DM aja, ntar di deskripsi ada. Oh, berarti kalau semisal ada nih dari kalian nih mau mau cerita bareng ya kan, mau duduk bareng, mau ngopi bareng, mau ya sharing bareng di Ngopskuy, berarti kayak kata Rama kan bisa langsung DM aja tuh, lu DM tuh di situ, cerita apa nih yang mau diceritain ke Rama yang bisa buat jadi konten gitu aja ya kan. Jadi gue yang ditanya. Iyalah, tadi gue ditanya mulu kan, yang nonton juga bosen, gue mulu yang ditanya ya kan. Ya kan, kalau lu bosen coba lu komen di inian, Banyak komen kan, banyak ada. bosen nggak lo gue yang ditanya mulu kan. Ya, gantian sekarang yang punya punya channel buat tanya. Boleh. Kali aja dia punya punya Limit. kata-kata ya kan, punya pengalaman yang gua nggak tahu sebelumnya. Iya, Ya kan bisa jadi pengetahuan ke gua, bukan gua doang sih, sama semua nih yang nonton ya kan, subscriber Ngopskuy ya kan, bisa jadi manfaat ya kan buat kita semua. Kenapa enggak ya kan, daripada gua mulu ditanya cuma Vespa buat Vespa doang, walaupun belum seberapa ditanya Vespa mulu ya kan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton di Ngopskuy di konten gua kali ini. Makasih banyak asli. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow IG gua dan IG dia. Thank you guys. Jangan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan jangan masukin hati ya kan. Masukin kuping harus keluarin lagi. Iya.
you. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Ya.